Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kali langit dan bumi. Amin. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, bila kami hanya melihat ke dalam diri kami sama sekali tidak layak berdiri di hadapan-Mu yang Maha Kudus. Betapa besar kasih dan anugerah-Mu kepada kami, sehingga kami Engkau layakkan dan kuduskan untuk memuliakan Engkau melalui perkataan dan perbuatan kami. Kami menyadari jika Engkau tidak menyertai kami tidak dapat berbuat apapun yang berkenan di hadapan-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar dapat menimbang apa yang sesuai dengan firman-Mu dan tinggal di dalam firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hai adik-adik yang ada di rumah, kita jumpa lagi bersama kakak-kakak yang ada di sini. Masih tetap semangat untuk melayani adik-adik yang ada di rumah. Nah, untuk saat ini, dalam satu minggu ini, adakah yang merasa kurang dalam materi sekolah minggu yang ada di rumah? Pasti iya, pasti kakak-kakak juga merasa, karena setiap minggunya kita mengadakan materi kakak-kakak masih di rumah, masih. Tapi kami yakin dan percaya bahwa ini tidak akan mengurangi rasa syukur kita kepada siapa kakak-kakak? Kepada Tuhan. Nah, untuk saat ini kami kakak-kakak dari guru-guru sekolah minggu mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi dengan penuh semangat dan penuh ceria untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Mbak. tertulis di Kejadian 18 ayat 27. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Sudah dapatkan? Kejadian 18 ayat 27. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Adik-adik, ayat hafalannya jangan lupa untuk dihafal ya. Dan jangan hanya dihafal, kalian juga harus mengerti dan memahaminya. Betul sekali Kak Grace. Nah, setelah kita
sudah membacakan ayat hafalan. Kakak harap kalian semua belum mengantuk untuk mendengarkan kakak-kakak di sini untuk berbicara. Sekarang saatnya kita masuk ke suasana yang menegangkan. Apa tuh Kak Sarah? Apa tuh Mas? Oh ya. Ayo. Kita di sini mau mengumumkan siapa-siapa saja yang masuk kategori juara 1, juara 2, juara 3 untuk kelas kecil, kelas tengah dan juga kelas besar. Tepuk tangan dulu ya sekali. Oke. Yang pertama untuk kelas kecil. Yuk, siapa dia? Yang terbaik 1 jatuh kepada Ade Amrina Lumban Tobi. Dia berasal dari Bonanyonan. Selamat Ade. Tepuk tangan untuk Ade. Jangan kembali Ade. Terlalu senang. Oke. Yang terbaik kedua jatuh kepada siapa ya? Siapa yo? Itu adalah Jessica Arianja. Dia itu dari sektor mana Kak? Bonanyonan. Wah, Bonanyonan keren ya. Yang kedua. Sekarang kita masuk ya juara yang ketiga. Jatuh kepada Brigita Simbolo. Yeay, dia berasal dari Kuta Damai 2. Selamat Brigita. Semakin tingkatkan untuk kalian dan pertahankan untuk yang juara-juara ya. Oh iya adik-adik kelas kecil, gambar kalian semuanya cantik-cantik ya kan Nina? Betul. Nah, dari yang cantik-cantik itu kakak-kakak dan Nina pilih yang terbaik. Jadi jangan lupa mengerjakan yang terbaik ya untuk adik-adik kelas kecil. Nah, sekarang giliran kelas berapa nih Kak? Kelas setengah. Kelas setengah. Untuk kelas setengah ini kita mulainya dari terbaik 3. Oke. Yang terbaik 3 jatuh kepada Natasha Silalahi. Ini dia gambarnya. Wah, cantik kan? Dia berasal dari Kuta Damai 2. Ini dia. Nah, yang terbaik kedua siapa ya Kak? Itu yang bernama Tiffany. Ini Tiffany Lumban Tobi dari sektor Perserahan. Selamat ya Tiffany. Kemudian yang terbaik 1. Siapa kira-kira? Ayo. Inilah yang ditunggu ya adik-adik. Siapa dia? Yaitu Oliver Tobi. Tambah Kak? Tambah. Wow, ternyata dia tahu. Iya, dia warga Tambah dari Lumban Matio. Tepuk tangan untuk Oliver. Selamat ya adik-adik yang ada di rumah. Iya. Yang kelas 2 juga bagus-bagus kan? Iya, bagus-bagus. Jangan patah semangat, jangan berkecil hati kalau belum juara. Tetap semangat kerjakan yang terbaik, oke? Oke. Sekarang kelas besar. Ya, sekarang kelas besar dari terbaik 1. Terbaik 1 adalah siapa nih Kak namanya? Silva Tobi dari Lumban Matio. Dari Lumban Matio. Selamat Silva. Yang juara kedua adalah siapa nih Kak? Oh ya. Griseli Sinaga. Namanya Giseli Sinaga. Giseli dari sektor mana Kak? Wah, nggak ada tuh. Ya. Nah, lain kali dibuat jadi adik dari sektor mana aja, biar kakak-kakak lebih tahu dan lebih kenal kalian semua. Oke? Yang terbaik 3. Yang terakhir Siapa tuh ada namanya? ya. Keisha Lumban Tobi. Keisha dari Bonanyonan. Ya, semangat, selamat Keisha. Untuk kelas besar juga ceritanya bagus-bagus kan Nina? Iya, bagus-bagus, cantik-cantik dan rapi-rapi. Jadi untuk kedepannya kalian harus lebih semangat lagi mengerjakan tugas-tugas dari sekolah minggu. Iya, betul sekali. Dan adik-adik harus tahu bahwa di tugas kali ini banyak perubahan karena kakak lihat itu udah nggak langsung lagi orang tuanya mengerjakan pekerjaan PR dari sekolah minggu, tapi udah hanya membantu orang tua dan kalian sudah mulai mengerjakan sendiri. Itu sudah merupakan perkembangan yang sangat bagus untuk adik-adik kami. Oke? Jadi adik-adik agar lebih mandiri lagi, kerjakan sendiri, jangan libatkan orang lain atau keluarga ya.
untuk dalam tugas-tugas kita. Oke, sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dah. Baik adik-adik, kita akan pelajari titah Tuhan untuk minggu kita hari ini, yaitu titah yang ketiga dan juga maksudnya. Kita sama-sama ya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Kita ulangi. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian titah Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hatimu dan juga persiapkan Alkitabmu dalam mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, kita bernyanyi karya terbesar. Diikuti ya adik ya. Kasih yang terindah
18 ayat 19 sampai ayat yang ke-27. Oke kakak mau kalian semua tolong ambil Alkitabnya. Boleh Alkitab yang besar, yang kecil, bebas, asalkan ada kitab Keluaran. Oke, kita buka sama-sama. Dan dapat kitab Keluarannya dibuka Keluaran 18 ayat 19 sampai 27. Keluaran 18 ayat 19 sampai 27. Udah dapat? Oke, ayo kita baca bersama-sama. Kakak baca di sini, kalian baca di sana ya. Keluaran pasal 18 ayat 19 sampai 27. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku, aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sangat menangkannya. Dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang yang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu. Perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Demikian firman Tuhan. Nah, tadi sudah kakak katakan bahwa tema kita hari ini yaitu mendengarkan nasihat. Sebelum kakak melanjutkan lagi mengenai mendengarkan nasihat itu, kakak mau menceritakan sebuah kisah tentang Musa ya. Jadi dari kisah ini kalian akan tahu siapa yang menasihati, siapa yang dinasehati. Oke, siap-siap mendengarkan firman Tuhan. Kakak mau kalian semua lipat tangannya dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan lebih lanjut lagi. Nah, pada zaman dahulu, pada zaman perjanjian lama itu ada seorang bernama Musa. Ia memiliki seorang mertua bernama Yitro. Jadi pada waktu itu, pada waktu Musa telah bebas dari perbudakan di Israel, tiba-tiba mertuanya si Musa itu, si Yitro, datang menemui si Musa. Mereka bersuka cita, mereka sangat senang sekali. Karena apa? Karena Musa dan keluarganya dan istrinya apalagi bernama siapa? Bernama Sephora. Istri si Musa bernama Sephora. Mereka semua selamat dari perbudakan. Berarti mereka senang, sukacita, dan mereka bersyukur kepada Tuhan. Mereka mengatakan bahwa Tuhan yang menyelamatkan mereka dari perbudakan itu benar-benar Tuhan yang sungguh luar biasa. Hanya Dialah Tuhan, tidak ada yang lain, katanya gitu. Mereka bersukacita, mereka makan bersama, berpesta bersama karena merasakan sukacita dan mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, pertanyaan sekarang ini sebelum kakak lanjut lagi cerita itu, kalian mengucap syukur gak kepada Tuhan? Kalian mengucap syukur gak kepada Tuhan? Waktu kalian makan, masih bisa makan. Waktu kalian bangun pagi, masih bisa bernafas. Kalian mengucap syukur gak? Kakak berharap kalian semua mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika mau makan, lebih baik itu harus berdoa dulu. Ketika mau tidur, berdoa dulu. Ketika sudah bangun, berdoa dulu lagi. Supaya apa? Supaya hari itu kalian merasa bersuka cita. Karena apa? Karena Tuhan telah
memberikan nafas kepada kalian. Dan Tuhan masih memberikan kalian kesempatan untuk hidup. Jadi kakak berharap kalian seperti keluarga si Musa ini masih tetap bersuka cita untuk semua kebaikan Tuhan. Oke, kakak lanjut lagi ceritanya. Jadi setelah mereka itu bersuka cita, datanglah si orang tua si Musa ini, yaitu orang mertuanya ya. Mertua si Musa itu mengatakan bahwa Musa, sebaiknya kau itu membagi kekuasaanmu kepada orang-orang lain. Supaya apa? Supaya orang lain itu mendapat bagian kekuasaanmu, supaya kau itu gak terlalu capek, supaya kau itu gak terlalu sibuk dan terlalu lelah sama semua yang kau urus ini. Perkara itu sangat banyak, perkara kecil si Musa yang urus, perkara besar si Musa yang urus. Jadi si Yitro, ayah mertua si Musa ini memberikan nasihat kepada si Musa supaya si Musa memberikan sebagian kekuasaan si Musa kepada orang-orang lain gitu. Tapi si Musa dalam hatinya itu, mana bisa seperti itu? Gak banyak orang yang seperti aku. Karena gak semua orang mendengarkan apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan mau, seperti itu. Jadi si Musa itu memberikan syarat bahwa dia akan memilih orang-orang yang akan diandalkan untuk memecahkan perkara di bangsa itu, dengan syarat mereka harus dekat dengan Tuhan, mereka harus benar, dan mereka gak boleh cinta sama uang. Mereka benar-benar harus betul-betul melayani Tuhan, seperti itu. Jadi pada saat itu si Musa menyetujui dan menerima nasihat dari orang tuanya, yaitu si Yitro, ayah mertuanya. Jadi semua perkara-perkara besar dikasih sama si Musa, semua perkara-perkara kecil dikasih kepada orang-orang pilihan si Musa. Itulah caranya, itulah nasihat dari orang tua si Musa, supaya si Musa itu lebih cepat bekerja, gak terlalu capek, tapi dia bisa membagi-bagi berkat-berkat kepada orang, bisa berbagi-bagi pengetahuan kepada orang. Itu salah satu cerita dari si Musa, di mana dia mendengarkan dan menghargai nasihat dari orang tuanya. Sekarang ini bagaimana dengan kalian? Kalian sering enggak mendengarkan nasihat dari orang tua kalian? Mendengarkan nasihat dari abang, kakak, mama, bapak, atau opung kalian? Atau kalian gak peduli? Aku lebih pintar, aku lebih bijak, aku juara 1 di kelas, ngapain aku mendengarkan nasihat orang itu? Orang itu kan bodoh, orang itu kan sudah tua. Kalian seperti itu enggak? Kakak harap kalian tidak seperti itu ya. Kalian gak boleh sombong, tetapi kita harus seperti Musa, menghargai nasihat dari orang tua kita. Baik itu orang tua kita yang sudah tua, yang sudah pikun, gak tahu huruf, gak tahu warna, tapi kita harus menghargai mereka, orang tua kita. Contohnya, minggu lalu kita kan punya tugas misalnya tugas mewarnai. Misalnya orang tua itu bilang, Dek, sandal si Nuh ini harusnya warna coklat gitu. Datang adiknya, mama ini pun gak usah kayak gitu, jangan kayak gitu ya, jangan seperti itu ya. Tapi bicara bagus-bagus sama mamanya. Janganlah ma, harusnya warna hitam aja biar cantik gitu. Walaupun kalian suka sama nasihat yang dikasih mamamu itu, saran yang dikasih mama kalian itu warna coklat, sandalnya contoh yang mau kalian warna itu, ayo boleh diterima. Pokoknya kalau kalian mau menerima nasihat dari orang tua kalian, misalnya tadi dalam menentukan warna, dalam tugas mewarnai gambar sekolah minggu, bisa kalian terima. Dan kalaupun kalian gak suka, bisa kalian tolak, tetapi dengan cara yang masih wajar, sopan. Gak boleh langsung marah-marah, sok pintar, sombong sama orang tua yang telah menasehati kita. Oke? Jadi kakak mau sampaikan kali ini bahwa pelajaran yang bisa kita tangkap pada saat ini yaitu kita harus mendengarkan sebenarnya nasihat orang tua. Masih ingat kan apa kata kitab Amsal? Hai anak-anak, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Jadi apapun pesan orang tua kita sama kita, apapun nasihat orang tua kita sama kita, mari kita hargai, mari kita terima, dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau nasihat itu misalnya untuk mengerjakan tugas, mari kita kerjakan. Nasihat itu untuk menjadikan kita lebih baik lagi, adik
di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau masih setia Tuhan melindungi kami hingga pada saat ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, ajari kami Tuhan untuk mendengarkan nasihat orang tua kami, supaya kami bisa melakukan apapun yang dikatakan oleh orang tua kami, karena kami percaya Tuhan bahwa orang tua kami adalah Tuhan yang kami lihat. Berkati kami Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi persembahan kami. Semua bernyanyi. Kita tutup ibadah kita, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkau sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.